Oke, Kak Hizkia, kita mulai sekarang aja ya. Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di Mentor tahun ajaran 2024. Oke, jadi sekarang kita akan mulai mentoringnya. Sebelumnya, aku mau terima kasih banyak ke Kak Hizki yang sudah memberikan waktunya kesempatannya untuk mengajar mentoring matematika bisnis ini. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah join mentoring matematika bisnis tahun ajaran ini. Oke, Kak Hizki boleh dimulai. Oke, halo semuanya. Aku yang ngajarin buat mentoring kali ini. So, sebelum kita belajar mentoring UTS Matbis-nya, bisa confirm nggak kalau suara aku kedengeran? Dengeran, Kak. Kedengeran. Oke, thank you. Keren, Pak. Aku share screen dulu ya. Mana nih? Teman-teman bisa lihat share screen aku nggak? Udah visible belum? Udah kelihatan belum teman-teman biar bisa kita mulai mentoringnya? Udah, Kak. Oke, udah kelihatan ya. Oke, berarti kalau udah kelihatan, kita mulai dari nomor 1 ya. Atau mungkin teman-teman ada request soal tersendiri nggak? Misalkan ada materi apa gitu yang susah biar kita kerjainnya bareng-bareng gitu. Atau mau dari urut aja? Urut aja, Kak. Oke. Oke, kalau mau dari urut aja berarti kita dari nomor 1 ya. Keseimbangan pasar tax per unit. Oke, jadi kan diminta soalnya tentukan tingkat keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Terus yang kedua, total pajak yang dibebankan ke konsumen dan produsen dan juga pemerintah. Terus yang ketiga, buatlah grafik. Terus intinya yang ditanya jika pajak sebesar 45 per unit, maka kita disuruh hitung ketiga pertanyaan ini, gitu ya. Oke, pertama kita kan dikasih tahu fungsi demand, PD. PD sama dengan minus Q kuadrat plus 100. Terus fungsi supply 2Q plus 20. Oke, ini dari soal ya teman-teman, jangan sampai salah. Nah, untuk menentukan keseimbangan, rumusnya itu PD sama dengan PS. Berarti kita seimbangin aja dua-duanya. Yang pertama, rumus demand minus Q kuadrat plus 100 sama dengan 2Q plus 20. Kemudian, 2Q plus 20-nya dipindahin ke kiri. Jadinya minus Q kuadrat plus 100 dikurang. Teman-teman jangan lupa dalam kurung ya. Habisnya ini krusial. Takut teman-teman nanti salah. Jadi dalam kurung dulu. Minus 2Q plus 20 sama dengan 0. Terus, teman-teman bisa lanjut. Minus Q kuadrat plus 100. Ini kan dikurang ya. Kurang 2Q. Terus habis itu minus dikali plus sama dengan minus 20 gitu kan. Jadi teman-teman dapat rumus ini. Habis itu, teman-teman bisa lanjut ke hitungannya. 100 kurang 20 kan 80 ya. Jadi minus Q kuadrat dikurang 2Q plus 80 sama dengan 0. Nah, teman-teman bisa nih bikin positif aja biar lebih gampang ngitungnya. Jadi Q kuadrat ini minus jadi plus, plus 2Q plus jadi minus. Dikurang 80 sama dengan 0 gitu. Sampai sini nangkep gak teman-teman? Nangkep ya. Oke. Kan ini kan kita terakhir di sini ya. Plus 2Q sama minus 80. Nah, apa angka yang kalau misalkan dikali hasilnya minus 80 ditambah tuh 2. 10 sama minus 8 ya. Jadi kan 10 dikali minus 8 tuh 80. Terus 10 kurang 8. 10 plus minus 8 tuh sama dengan 2. Jadi kalau kita tanpa rumus B kuadrat kurang 4AC itu kita udah bisa dapat rumus ini. Udah bisa dapat hasilnya. Gitu. Jadi daripada pakai rumus yang susah gitu kan teman-teman, B kuadrat kurang 4AC dan lainnya. Aku pun nggak tahu jujur. Jadi kita pakai rumus yang gampang-gampang aja dulu. Selama masih bisa kita bikin simple aja. Nah, kita udah dapat Q plus 10 terus Q min 8 nih teman-teman. Terus kita bisa hitung dong kalau
Q plus 10 berarti Q-nya sama dengan minus 10. Dan kalau Q minus 8 berarti Q-nya sama dengan 8. Nah, teman-teman, kuantitas itu kan nggak bisa negatif ya. Jadi kita pilih yang kuantitasnya sama dengan 8 gitu. Nah, kita udah dapat nih keseimbangan Q-nya sama dengan 8. Tinggal pilih teman-teman mau dimasukin ke fungsi supply atau fungsi demand. Kalau menurut aku kalau dimasukin ke fungsi demand tuh susah, habisnya ada kuadrat-kuadratnya. Aku nggak mau ngitung susah-susah. Jadinya aku masukin ke fungsi supply. Jadinya fungsi supply-nya 2Q plus 20. Aku masukin Q-nya 2 kali 8 plus 20. Nanti dapat hasilnya 36. Jadinya fungsi keseimbangan sebelum pajak 836. Oke teman-teman, itu untuk sebelum pajak lumayan bisa dimengerti lah ya untuk yang sebelum pajak. Oke. Terus lanjut ke sesudah pajak. Nah, teman-teman harus ingat untuk yang terpengaruh pajak tuh hanya fungsi supply doang. Fungsi demand itu sama dari awal sampai akhir. Makanya fungsi demand kita yang sesudah pajak tuh sama seperti fungsi yang awal. Sama nih, sama seperti fungsi yang awal. Yang berubah itu fungsi supply-nya. Nah, fungsi supply awal itu kan pertama 2Q plus 20 ya teman-teman yang awal. Tapi dia ada tambahan 45 per unit dari soalnya ya teman-teman. Jadi kita tambah aja, berarti P supply setelah pajak, aku bikinnya PSTX, berarti 2Q plus 20 ditambah 45 dari soal. Jadinya fungsi final supply-nya PSTX sama dengan 2Q plus 65 gitu teman-teman. Nah, treatmentnya sama kayak sebelumnya, PD sama dengan PS. Jadi minus Q kuadrat plus 100 sama dengan 2Q plus 65. Kita pakai fungsi supply yang terbaru ya teman-teman. 2Q plus 65. Terus 2Q plus 65 kita pindahin ke kiri. Teman-teman jangan lupa dalam kurung dulu ya teman-teman. Jadi minus Q kuadrat plus 100 dikurang. Dalam kurung 2Q plus 65 sama dengan 0. Jadinya kalau kita hitung nanti kita dapat ini hasil akhirnya. Q kuadrat plus 2Q kurang 35. Nah, sama kayak tadi teman-teman, selama masih bisa dianalisa gitu ya, pakai A kali B A tambah B, kita nggak usah lah susah-susah teman-teman pakai rumus B kuadrat kurang 4AC gitu. Habisnya itu agak ribet. Kalian harus buka kalkulator dulu gitu-gitu kan. Jadi kita bikin apa angka yang kalau dikali hasilnya minus 35, yang kalau ditambah hasilnya 2. Teman-teman bisa lihat di sini ya, 7 sama minus 5. Kan kalau misalkan kita bikin 7 dikali minus 5 sama dengan minus 35. Terus 7 plus minus 5 sama dengan 2. Itu teman-teman. Oke, jadi dari sini kita dapat Q plus 7, Q kurang 5 sama dengan 0. Nah, dari sini juga kita bisa dapat kalau Q plus 7 berarti Q-nya minus 7. Kalau Q minus 5, Q-nya 5. Gitu ya teman-teman. Ngerti ya ini dapatnya? Misalkan Q plus 7 berarti Q plus 7 sama dengan 0. Berarti Q-nya sama dengan minus 7 gitu. Oke, nangkap ya teman-teman? Nah, karena kuantitas negatif nggak mungkin kita pakai, jadinya kita pakai kuantitas yang positif, yaitu 5. Jadi kita masukin sama seperti tadi teman-teman bebas mau masukin ke fungsi demand atau fungsi supply. Tapi karena sekali lagi fungsi demand kuadrat dan aku nggak mau ya teman-teman yang susah-susah. Jadinya aku masukin ke fungsi supply aja. Jadi fungsi supply yang terbaru 2Q plus 65. Kita masukin Q yang terbaru juga 5. Nanti dapat hasil akhirnya 75. Terus kita dapat keseimbangan setelah pajak berarti 5 dan juga 75. Oke, gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya kita disuruh diminta untuk menghitung total pajak konsumen. Oke, jadi selanjutnya kita diminta untuk menghitung total pajak pemerintah, konsumen, dan produsen. Oke, teman-teman kalau misalkan aku ngomong kecepatan atau misalkan teman-teman ada pertanyaan, langsung ini aja teman-teman. Apa namanya? Interrupt aja, langsung kayak bilang, Kak mau nanya dong Kak gitu. Jadi nggak perlu tunggu aku selesai jelasin dulu. Jadi kalau teman-teman ngerasanya kesulitan atau aku kecepatan atau mau tanya langsung interrupt aja, langsung bilang Kak ini gimana ya Kak gitu. Oke, gitu.
Oke, jadi kita udah dapat sebelum pajak dan sesudah pajak. Kemudian kita diminta untuk total pajak pemerintah, konsumen, dan juga produsen. Nah, kalau aku bikinnya itu dipisahinnya pemerintah, konsumen, dan produsen dulu nih teman-teman. Kalau aku dipisahinnya tuh per unit dan juga total, biar lebih gampang ngitungnya. Oke, kita coba pemerintah dulu ya teman-teman. Ini gampang ya kalau untuk di soal pemerintah itu udah dikasih tahu di soal itu sebesar 45 per unit. Berarti langsung bikin aja untuk pajak pemerintah per unitnya 45. Nah, dan juga untuk totalnya kita ambil QTX, Q yang setelah pajak, yang Q keseimbangan setelah pajak, yaitu 5 teman-teman. Jadinya 45 dikali 5 sama dengan 225. Oke, itu untuk yang pemerintah ya teman-teman. Dan selanjutnya untuk yang konsumen. Nah, konsumen juga sama, aku pisahinnya per unit dan juga total. Jadi untuk cari konsumen per unit, itu pertama kita keseimbangan setelah pajak dikurang keseimbangan sebelum pajak. Nah, kan keseimbangan P sebelum pajak setelah pajak itu 75 ya teman-teman. Tadi kita udah hitung. Dan juga keseimbangan P sebelum pajak itu tadi kita juga udah hitung 36. Jadi PTX dikurang P jadinya 75 dikurang 36 sama dengan 39. Ya kan ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya per unitnya kita udah dapat, kita langsung ke total. Sama aja, jadi konsumen untuk totalnya 39 dikali unitnya, keseimbangan setelah pajak 5, 39 kali 5 berarti 195. Pokoknya semuanya dikali QTX teman-teman buat totalnya. Nah, kita udah dapat pemerintah, kita udah dapat konsumen, jadi kita kerjain produsen. Nah, untuk produsen, per unitnya itu dari pajak pemerintah per unit, dikurang pajak konsumen per unit. Makanya aku kerjanya urut teman-teman. Kalau aku pemerintah, pemerintah dulu, konsumen dulu, dan juga selanjutnya produsen. Jadi untuk per unit produsennya, kita dapat dari pajak pemerintah per unit dan juga pajak konsumen per unit. Kita kan udah hitung ya teman-teman. Pajak pemerintah per unit itu 45, pajak konsumen per unit itu 39. Jadi untuk produsen per unitnya itu kita dapat 6. Nah, untuk totalnya sama teman-teman kita harus kali QTX juga. QTX-nya 5 kan teman-teman. Jadi 6 dikali 5 kita dapat totalnya itu 30 untuk produsen. Oke. Sampai sini masih nangkep ya teman-teman ya untuk A sama B. Kalau kecepatan bilang aja teman-teman, aku kadang suka apa ya, suka nggak nyadar gitu kalau aku ngomongnya kecepatan gitu. Oh, oke, kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut ke grafik ya teman-teman. Nah, teman-teman harus biasain kalau dalam koordinat kartesius itu Q sama dengan X dan P sama dengan Y. Kita kan dikasih tahu P dan Q doang ya, kita nggak dikasih tahu X ya gitu kan. Kalau dalam penggambaran grafik koordinat kartesius, kita harus bikin kalau Q itu sama dengan X dan P sama dengan Y. Oke, jadinya kita ada fungsi pertama yaitu fungsi demand. Fungsi demand ini yang kayak aku bilang tadi, fungsi demand itu nggak berubah dari awal sampai akhir. Jadinya kita pakai fungsi demand yang awal teman-teman, minus Q kuadrat plus 100. Terus yang kayak aku bilang tadi, Q sama dengan X, P sama dengan Y. Jadi kita ubah jadi Y dan X. Berarti Y sama dengan minus X kuadrat plus 100. Nah, kurva itu teman-teman, itu tuh ada titik puncaknya. Kan kalau teman-teman bayangin kurva gitu ya, itu tuh ada titik puncak yang paling atas. Itulah titik puncaknya. Makanya kita harus cari tahu titik puncaknya dulu. Nah, jadi titik puncak untuk kurva itu rumusnya XP sama dengan minus B per 2A. Terus, nah teman-teman harus tahu, kita kan ini tadi Y sama dengan minus X kuadrat plus 100. B-nya ini 0 ya teman-teman. Kalau misalkan B-nya ada, itu tuh nanti jadi kayak gini. Y sama dengan minus X kuadrat plus X, misalkan plus 100.
Nah, ini ada B-nya teman-teman. Oke, ini ada B-nya ya teman-teman, B-nya 1 gitu ya. Karena ada X ya, B-nya 1. Sementara ini nggak ada. Jadi kita anggap kalau B-nya itu 0 gitu. Nah, jadi untuk titik puncaknya yang pertama itu min B itu 0, terus 2A, A-nya itu minus 1 ya teman-teman. Minus X kuadrat, jadi kita dapat A-nya minus 1. Nah, untuk titik puncaknya, XP-nya itu 0, X puncaknya itu 0. Kemudian untuk YP-nya, kita masukin dari rumus demand-nya. Kan rumus demand-nya minus X kuadrat plus 100 ya teman-teman. Itu kita masukin XP-nya. XP-nya tadi 0. Jadinya untuk Y puncaknya, kita minus 0 kuadrat plus 100. Jadinya kita dapat Y puncaknya 100. Jadinya untuk titik puncaknya, XP-YP-nya, kita dapat 0, 100. Gitu ya teman-teman, untuk titik puncaknya. Dan ini kurvanya baru titik puncak. Kita belum cari titik X ya. Titik X-nya kan ada 2 ya teman-teman. Nah, untuk titik X-nya, titik pada garis X, teman-teman harus ingat kalau mau cari titik pada garis X, berarti Y-nya harus 0. Kalau mau cari titik pada garis Y, X-nya harus 0. Kita ini mau cari titik pada garis X, berarti Y-nya harus kita nolin biar kita bisa cari tahu X-nya. Oke? Nah, lanjut. Kita bikin fungsi demand-nya lagi, P sama dengan minus Q kuadrat plus 100, kita ganti jadi YX ya teman-teman. Nah, untuk mau cari X, Y-nya itu harus 0, maka Y-nya itu harus kita nolin. Jadi 0 sama dengan minus X kuadrat plus 100. Ini kan kita bisa hitung ya teman-teman, bisa dipindahin ke kiri, X kuadrat sama dengan 100. Jadi kita bisa bikin akar, X sama dengan plus minus akar 100. Kenapa plus minus? Karena minus 10 dikali minus 10, habis itu 10 kali 10 tuh hasilnya tetap 100. Jadi kita tuh harus bikin plus minus. Jadinya untuk X1 sama dengan 10, untuk X2 sama dengan minus 10. Karena itu kalau dikali pun minus 10 dikali minus 10 hasilnya 100 juga. Gitu teman-teman. Jadi kita dapat untuk X1 Y1 10 0, untuk X2 Y2 minus 10 0. Oke. Dan ini baru kurva teman-teman. Baru fungsi yang demand. Kita punya fungsi yang kedua, yaitu fungsi supply sebelum pajak. Oke. Kan kita ada 3 fungsi ya. Pertama fungsi demand, fungsi supply sebelum pajak, dan yang ketiga fungsi supply setelah pajak. Oke. Pertama, berarti kita fungsi sebelum pajak dulu ya teman-teman. Udah ada di soal 2Q plus 20. Nah, yang kayak aku bilang tadi, kita ubah ini jadi Y dan X, berarti Y sama dengan 2X plus 20. Nah, teman-teman bebas nih mau cari X dulu atau Y dulu. Yang penting, kalau kita mau cari Y, X-nya itu harus 0 dulu. Nih, kalau kita mau cari Y, X-nya itu harus 0 dulu. Kalau kita mau cari X, Y-nya itu harus 0 dulu. Nah, di sini aku mau cari Y-nya dulu, teman-teman. Karena aku mau cari Y-nya dulu, X-nya itu harus 0. Nah, kita bikin ya teman-teman, Y sama dengan 2X plus 20, X-nya 0, 2 kali 0 plus 20, berarti Y-nya 20. Gitu. Berarti nanti titiknya itu 0, 20 teman-teman. Nah, terus selanjutnya, untuk mau cari X ya teman-teman, kalau mau cari X berarti Y-nya harus 0. Berarti Y sama dengan 2X plus 20, Y-nya harus 0, 0 sama dengan 2X plus 20. Kita bisa pindahin ya teman-teman 20-nya. Jadi 2X sama dengan minus 20. Terus X sama dengan minus 10. Berarti kita dapat titik kedua, minus 10, 0. Oke. Dan ini baru fungsi supply yang sebelum pajak. Kita punya fungsi supply yang setelah pajak, teman-teman. Nah, fungsi supply setelah pajak ini, oh ada ini sih. Nah, fungsi supply setelah pajak ini kita pakai yang setelah pajak ya teman-teman, kan tadi kita udah hitung ya. Tadi fungsi supply setelah pajaknya kita dapat ini ya teman-teman ya. Kita udah hitung PSTX sama dengan 2Q plus 65. Oke. Terus habis itu kita lanjut PSTX sama dengan 2Q plus 65. Kita ubah lagi jadi Y dan X teman-teman. Jadi Y sama dengan 2X plus 65. Nah, seperti yang aku bilang, kalau kita mau cari Y-nya, X-nya harus 0. Maka aku bikin Y sama dengan 2 kali 0. Kita dapat Y-nya 65. Nih teman-teman, kalau kita mau cari Y, X-nya harus 0. Gitu.
Nah, terus udah dapat Y-nya 65, berarti titiknya 0,65. Terus selanjutnya, mau cari X, berarti Y-nya harus 0. Nah, kita dapat nih teman-teman, 0 sama dengan 2X plus 65. Terus kita pindahin ya teman-teman, 2X sama dengan minus 65. Terus kemudian kita bisa bagi 2 ya, minus 65 dibagi 2 jadinya minus 32,5. Jadi kita dapat titik selanjutnya, minus 32,5, 0 ya. Ini ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman jangan lupa untuk menggambar grafik pajak gitu ya, sebelum dan sesudah, kita harus punya berapa titik deh? Kita harus punya pertama titik puncak kurva, terus titik X kurva, terus titik pertama sebelum pajak, titik kedua sebelum pajak, terus titik pertama setelah pajak, titik kedua setelah pajak. Jadi kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 titik yang harus teman-teman cari sebelum teman-teman gambar kurvanya. Nah, untuk gambar kurvanya kira-kira gini teman-teman. Nggak perlu akurat-akurat amat, yang penting tuh bisa depict kondisinya gitu. Nah, untuk cara bacanya gini teman-teman. Untuk yang kurva ini udah jelas-jelas fungsi demand ya teman-teman. Kan yang aku bilang tadi, kurva itu ada 3 titik. Kurvanya sendiri ada 3 titik. Pertama ada minus 10. Kita taruh ya teman-teman, minus 10, 0. Ada 10, 0. Terus ada 0, 100, titik puncaknya. Oke. Terus habis itu, kita gambar teman-teman. Set gitu. Nah, udah gambar kurvanya, kita gambar fungsi sebelum pajak. Nah, fungsi sebelum pajaknya kan 0,20 minus 10, 0 ya. Teman-teman ingat ya, 0,20 minus 10, 0. Nah, untuk fungsi sebelum pajak, aku bikin pulpen biru nih teman-teman. Jadi lebih gampang. Pertama 0,20 minus 10, 0. Jadi karena garis lurus, kita gambar aja garis lurus teman-teman. Set. Nah, kemudian untuk fungsi setelah pajaknya, untuk fungsi supply setelah pajaknya, kita ingat lagi ya titiknya 0,65 minus 32,5, 0. Jadi sama kayak gini, berarti 0,65 minus 32,5, 0. Kita gambar lagi, set gitu. Jadi biru sebelum pajak, terus yang oranye setelah pajak. Untuk yang kurvanya itu fungsi demand. Gitu teman-teman. Oke, segitu aja untuk nomor 1. Ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Masih pada nangkep untuk nomor 1? Coba aku lihat ada yang tanya nggak di chat. Apa ini? Kak, maaf mau tanya, kalau misal pajak berupa persen, cara hitung pajak pemerintah. Iya, ini baru nomor 1. Itu nanti kita bahas di nomor 2 ya. Karina. Oke. Oke. Oke, teman-teman, itu untuk nomor 1. Ada yang mau tanya lagi? Untuk nomor 1, kalau nggak ada yang mau tanya, kita lanjut ke soal selanjutnya nomor 2. Yang Karenina mau tanya tadi, kalau pakai persen gitu. Oke, kan nomor 1 tuh pakai unit ya. Kalau nomor 2 tuh pakai persen. Oke. Oke, Kak, thank you. Oke, langsung aja. Kalau nggak ada yang mau tanya lagi, kita lanjut ke nomor 2. Nah, sebenarnya sama, cuman dia tuh beda cara penentuan pajaknya aja. Kalau tadi nomor 1 tuh per unit, jadi kita langsung tambah 45. Sementara kalau untuk yang nomor 2 itu pakai persen. Oke, jadi simple sebenarnya jika pajak sebesar 10%, kita disuruh keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak, total pajak konsumen, produsen, dan pemerintah, dan juga buatlah grafiknya. Sebenarnya sama seperti nomor 1 teman-teman, cuman bedanya dia penentuan pajaknya doang. Nah, aku mau jelasin yang sebelum pajak dulu ya teman-teman, karena menurutku ini tuh lebih gampang gitu teman-teman, karena nggak ada persen-persennya kan. Jadi pertama, kita dapat PD-nya dari soal ya teman-teman. Untuk demand-nya kan dibilang nih ya, fungsi permintaan P sama dengan 150 kurang 10Q dikurang Q kuadrat. Jadi kita tulis aja PD-nya segini. Terus PS-nya kita juga udah dapat 22 plus 18Q. Oke. Nah, terus untuk yang sebelum pajak, kita bikin seimbangin aja teman-teman. Jadinya PD sama dengan PS. PD-nya kan 150 kurang 10Q dikurang Q kuadrat sama dengan PS-nya
22 plus 18Q. Oke, berarti kita pindahin ya teman-teman PS-nya ke kiri. Kita dalam kurung seperti biasa. Jadinya 150 dikurang 10Q dikurang Q kuadrat dikurang dalam kurung 22 plus 18Q. Nah, nanti teman-teman main-mainin angkanya. Nanti teman-teman dapat apa namanya? Dapat finalnya tuh segini. Gitu. Q kuadrat dikurang 28Q dikurang 128. Nah, sama seperti tadi teman-teman. Apa bilangan angka yang kalau misalkan dikali hasilnya minus 128, kalau misalkan ditambah hasilnya minus 28. Kalau teman-teman bisa dilihat sih tinggal nyontek ya teman-teman, 32 kurang 4. Sebenarnya ini agak susah-susah gampang nentuin 32 sama minus 4, habisnya kan angkanya lumayan besar ya teman-teman, 32 kurang 4. Kalau misalkan kayak angka sebelum tadi kan gampang-gampang aja, kayak misalkan 10 minus 8 masih bisa diramal gitu teman-teman, masih bisa diperkirakan karena angkanya kecil. Kalau minus 32 kurang 4 ini kan angkanya agak susah gampang ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan lama di sini, lama nentuin 32 minus 4 misalkan, teman-teman bisa langsung aja pakai rumus B kuadrat kurang 4 AC gitu teman-teman. Kalau misalkan lama nentuin 32 kurang 4 gitu. Nah, kalau aku tuh dapat 32 kurang 4. Jadi 32 32 dan minus 4, sorry. Berarti 32 dikali minus 4 hasilnya 100 minus 128 ya teman-teman, minus 128. Terus juga 32 dikurang 4 kita dapat minus 28. Ya, teman-teman. Oke. Jadinya kita dapat keseimbangannya kayak gini, terus kita bikin Q sama dengan minus 32 dan Q sama dengan 4. Oke, teman-teman. Terus kita dapat Q-nya 4, kita ambil yang positif, berarti kita dapat 22. Sorry, kayaknya salah deh teman-teman. Q kurang 28 kurang 128. Yang minus tuh harusnya 32-nya ya teman-teman. Iya, yang minus harusnya 32-nya, berarti minus 32 dikali 4. Terus yang minus itu 32-nya berarti minus 32 tambah 4 sama dengan minus 28. Oke. Sorry teman-teman ada error dikit. Jadi kita bikinnya Q dikurang 32, terus Q plus 4. Q plus 4. Oke. Nah, karena dari sini kita dapat Q-nya berarti minus 4. Terus Q-nya sama dengan 32 nih teman-teman. Oke. Nah, karena kita nggak mungkin ambil kuantitas yang negatif ya teman-teman. Jadinya kita ambil kuantitas yang positif. Jadinya kita dapat, kita masukin ke fungsi supply 22 plus 18Q. Kita ganti ini jadi 32. Aku ada error sedikit. Jadinya untuk PS-nya nanti kita dapat 22 tambah 576. Nanti kita dapat hasilnya 598. Sorry ada error dikit teman-teman. Nah, jadi Q sebelum pajak dan P sebelum pajak itu kita dapat 32 598. Gitu. Ini benar nggak sih? 32. Oh, ini aku belum plus. Tadi udah benar, berarti sorry. Ini aku belum plus teman-teman, berarti udah benar. Udah benar ya tadi. Q plus 28 kurang 128. Jadi ini 32 ditambah minus 4. Udah benar berarti tadi kita ambil 4 yang positif. Jadinya 18 dikali 4, 72. P-nya 94. Jadi keseimbangannya 494. Gitu teman-teman. Gitu. Oke, untuk yang sebelum pajak, ada yang mau ditanyakan? Coba aku lihat chat. Kak, mau tanya, kalau persamaan supply-nya ada kuadrat, di grafik jadi gimana? Kalau ada kuadrat di grafik, berarti kamu harus cari, kayaknya nggak mungkin sih, teman-teman.
Kayaknya jarang supply di grafik tuh. Maksudnya kuadrat di supply tuh nggak ada. Sedapat aku tuh biasanya supply tuh lurus. Kalau misalkan supply grafik tuh berarti dia mau nggak mau teman-teman harus cari 3 titik kayak gini. Nih, kayak ini kan ada grafik ya. Nih, kayak misalkan fungsi demand harus cari 3 titik kan. 1, 2, 3. Kalau misalkan di fungsi supply-nya ada kuadrat, berarti teman-teman mau nggak mau harus cari 3 titik juga. Harus cari titik puncak, harus cari plus minus pada titik X gitu ya teman-teman. Jadi berdoa aja mudah-mudahan nggak dapat kuadrat di fungsi supply. Gitu ya teman-teman. Oke, untuk fungsi sebelum pajak udah. Selanjutnya ke fungsi setelah pajak. Nah, yang aku bilang tadi, pajak itu mempengaruhi fungsi supply. Jadinya, fungsi demand itu tetap dari awal sampai akhir. Maka, fungsi demand-nya seperti yang awal, yaitu 150 kurang 10Q dikurang Q kuadrat ya teman-teman dari soal. Nah, tadi kan Karen nanya, kalau misalkan persen tuh gimana? Nah, ini Karen. Jadi, logika simpelnya gini. Misalkan teman-teman mau beli barang harganya 100. Biar gampang ya teman-teman. Ini tuh 100 ini sebelum pajak. Terus teman-teman tiba-tiba ada pajak 20% gitu, dipajakin 20%. Yang teman-teman bayar itu berarti kan 120 ya. Teman-teman ngerti nggak? Teman-teman beli barang harganya 100, dipajakin 20%, berarti teman-teman bayar tambah mahal dong. Jadinya harga yang harus teman-teman bayar tuh 120 karena dipajakin. Nah, begitu juga fungsinya sama kayak gini. Jadi, PTX ini, harga setelah pajak ini kita dapat dari P, ya kan teman-teman, ditambah 0,2 P. Nah, teman-teman ngerti nggak teman-teman? Jadinya 100 ditambah 0,2 kali 100, nanti kita dapat PTX-nya tuh 120. Nah, gitu teman-teman, logika simpelnya. Jadinya, kita masukin ke rumus supply-nya. Misalkan kita dapat PS awalnya itu 22 plus 18Q. Kayak yang tadi ya teman-teman, P sama dengan 100, ada pajak 20%. 20% jadinya PTX-nya P plus 0,2 P. Jadinya 100 plus 0,2 kali 100 itu 120. Gitu ya teman-teman nangkap. Sama aja kayak rumus untuk ini, untuk percentage pajak. Jadinya PS-nya itu kan 22 plus 18Q. Ini fungsi awal ya teman-teman. Tapi karena ada pajak, nih, karena ada pajak jadinya 22 plus 18Q plus 0,1. Pajaknya 10% ya. 10% itu 0,1 teman-teman. 0,1 P. Gitu teman-teman. Jadinya kita bisa bikin aja 0,1 PS. Ini kita pindahin 0,1 PS-nya ke kiri. Jadi 0,9 PS. Jadinya kita dapat fungsi supply setelah pajaknya 22 plus 0 plus 18Q dibagi 0,9. Teman-teman bisa bagi ya. Pertama itu ada 22 dibagi 0,9 22 dibagi 0,9 dapat 24,44. Terus 18 dibagi 0,9 dapat 20. Jadi kita dapat rumus final untuk fungsi supply-nya 24,44 plus 20Q. Oke, teman-teman masih ngikutin nggak sampai sini? Ada yang mau ditanya? Ada pertanyaan nggak? Oke. Sampai sini nggak ada yang tanya, teman-teman. Selanjutnya, kita treatmentnya sama kayak tadi. PD sama dengan PS. Tapi kita pakai fungsi supply yang terbaru. Jadi, 150 PD-nya dari awal ya teman-teman, sama kayak awal. 150 kurang 10Q dikurang Q kuadrat sama dengan 24,44 plus 20Q. Nah, jadi kita pindahin 24,44 plus 20Q-nya ke kiri. Jadinya 150 dikurang 10Q minus Q kuadrat dikurang dalam kurung, jangan lupa dalam kurung ya teman-teman, 24,44 plus 20Q sama dengan 0. Nanti teman-teman dapat fungsi akhirnya, teman-teman main-mainin, hitung-hitungin angka-angkanya, nanti dapat hasil akhirnya ini. Nah, hasil akhir ini tuh teman-teman nggak bisa pakai rumus yang ini tadi. Nggak bisa teman-teman tebak-tebak 32 minus 4 gitu. Nggak bisa kayak misalkan yang ini, teman-teman main-mainin
ngeramal-ngeramal angkanya gitu. Itu nggak bisa. Karena emang nggak bisa teman-teman. Nggak ada angka yang misalkan, ya nggak ada angka yang misalkan dapat, mana nih? Nggak ada angka yang misalkan A dikali B sama dengan minus 125,6, terus A plus B sama dengan 30. Ini nggak ada, teman-teman nggak bakal bisa dapat angkanya. Karena emang nggak ada angkanya, nggak ada gitu. Jadi mau nggak mau kita harus pakai rumus yang susah. Minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC gitu. Oke. Terus ada pertanyaan ya tadi. Kak, 0,9 dari mana? Kan rumus pajaknya kan 10% ya. Rumus pajaknya tuh 10% kan 0,1. Jadi kita kurangin PS dikurang 0,1 PS. 0,1 PS sama dengan 0,9 PS. Dapat nggak? Siapa yang nanya tadi? Jesslyn ya? Jesslyn, iya. Jadi 0,9-nya kita dapat dari PS kurang 0,1 PS. Jadinya ini sama aja kayak gini ya teman-teman. 1 kurang 0,1. Jadinya 0,9. Gitu teman-teman. Oke, nangkap ya Jesslyn? Oke. Nah, lanjut. Kayak tadi, karena ini nggak mungkin pakai rumus yang nebak-nebak gini ya teman-teman. Nggak mungkin. Jadi kita harus pakai minus B plus minus B kuadrat kurang 4AC. Oke. Sebenarnya aku mau hitungin di sini juga. Tapi itu kayak, kita hitung di Excel aja teman-teman bareng. Jadi, untuk X pertama, untuk Q pertama aku bikin Q1. Kita minus B berarti aku udah bikin di sini B-nya tuh 30 teman-teman. Q kuadrat plus 30 dikurang 125,6,56. Bebas lah teman-teman. Jadinya A-nya itu 1 karena 1 Q kuadrat. Terus B-nya itu 30 karena 30 Q ya teman-teman. Kita ambil 30-nya. C-nya tuh minus 125,6. Kita ambil dari minus 125,6. Teman-teman jangan lupa ya ambil minusnya. Nanti teman-teman bikinnya 125,6 doang itu salah. Jadinya kita bikin B-nya 30. Nah, kan berarti kita dapat rumusnya minus B plus minus B kuadrat kurang 4AC per 2A ya, teman-teman. Jadi, kita bikin minus B dulu, kita bikin minus. B-nya kan 30 ya, teman-teman. 30. Kita karena Q1 dulu, jadi kita tambah. Akar itu SQRT kalau di Excel. SQRT, B kuadratnya tadi kita dapat B kuadratnya 30 kuadrat dikurang 4AC. Dikurang 4 dikali A. Dikali A-nya tuh 1 ya teman-teman. 1 C-nya minus 125. 4 dikali 1 dikali minus 125,6. Oke, ini untuk pembilangnya. Apa yang salah nih teman-teman rumusnya? Minus 30. Oh, ini dibikin dalam kurung dulu deh teman-teman. SQRT. Aku nggak tahu apa yang salah di Excel ya. Mungkin dari formulaku ada yang salah. Tapi kalau teman-teman hitung nanti jadinya teman-teman dapat Q1 itu minus 33,72. Terus Q2-nya 3,72. Nah, kan kayak yang aku bilang tadi, Q tuh nggak mungkin negatif ya teman-teman. Jadi kita ambil Q yang positif. Sebenarnya kalian bisa aja ngitung di kalkulator kayak gini ya teman-teman. Kan kalkulator tuh ada persamaan equation pembilang dan penyebut gitu ya. Teman-teman bisa langsung masukin aja. Kalau teman-teman ngitung di kalkulator nanti dapatnya teman-teman Q pertama ini, Q kedua ini. Jadi untuk kita ambilnya tuh Q yang positif. Berarti kita ambil 3,72. Nah, kita ambil kalau teman-teman mau masukin ke fungsi dimen silahkan. Tapi aku nggak mau ya habisnya ada kuadratnya. Jadi kita ngambil ke fungsi yang
supply aja karena nggak ada kuadratnya. Jadi lebih gampang-gampang gitulah teman-teman. Nah, fungsi supply yang terakhir itu kan ini ya teman-teman. Fungsi supply yang setelah pajak yang terakhir tuh ini. Jadi kita masukin 24,44 plus 20Q. Terus Q-nya kita ganti 3,72. Nanti teman-teman dapat hasil akhirnya tuh 98,84. Nah, berarti kita dapat 3,72, P-nya 98,84. Jadi kita dapat keseimbangan setelah pajaknya tuh 3,72 dan juga 98,84. Gitu teman-teman. Oke ya. Berarti sesudah pajak udah, terus kita lanjut ke pajak pemerintah, konsumen, dan produsen. Kayak yang sebelumnya, aku tuh bikin pemerintah, konsumen, produsen. Jadi berurut pemerintah, konsumen, produsen. Terus aku pisahin per unit dan juga total. Biar lebih gampang aja gitu teman-teman. Nah, terus lanjut. Pertama, pemerintah itu per unitnya kita dapat dari soal tuh 10% ya teman-teman. 10% nih, 10% dikali harga keseimbangannya setelah pajak ya teman-teman. Jadi 10% dikali 98,84. Jadinya kita dapat 9,88. Ini untuk pemerintah yang per unitnya. Untuk totalnya 9,88 dikali kuantitinya 3,72. Nanti kita dapat 36,75. Untuk konsumen kita dapat dari PTX 98,84 dikurang P keseimbangan yang sebelum pajak. Kan kita dapat nih P keseimbangan yang sebelum pajak tadi 94. Jadinya 98,84 dikurang 94 jadinya 4,84. Nah, untuk totalnya 4,84 dikali QTX-nya tadi kita dapat 3,72. Jadinya hasilnya 18. Oke, kurang lebih 18. Kalau aku nggak salah tadi 18,00 sekian gitu. Nah, terus kemudian kita lanjut ke produsen. Nah, produsen ini rumusnya pajak pemerintah per unit. Untuk yang per unit dulu ya teman-teman. Pajak pemerintah per unit dikurang pajak konsumen per unit. Nah, tadi kan pajak pemerintah per unitnya 9,88. Terus pajak konsumen per unitnya 4,84. Jadinya kita dapat pajak produsen per unitnya tuh 5,04. Nah, terus totalnya kita kaliin aja 5,04 dikali kuantiti setelah pajak tuh 3,72. Jadi kita dapat hasil akhirnya 18,75. Oke, teman-teman masih aman ya, masih nangkep ya teman-teman? Oke. Nah, kita lanjut ke grafik, penggambaran grafik. Kan kita disuruh bikin grafik ya teman-teman. Nah, grafik pertama yaitu kayak yang seperti biasa, kayak sebelumnya, itu ada fungsi demand, fungsi supply sebelum pajak, dan juga fungsi supply setelah pajak. Jadi kita cari fungsi demand-nya dulu ya teman-teman. Nah, fungsi demand-nya itu kita ambil dari soal, karena fungsi demand dari awal sampai akhir sama, kita ambil 150 kurang 10Q dikurang Q kuadrat. Teman-teman sama ya, kalau untuk gambar grafik tuh Q sama dengan X, P sama dengan Y. Jadi kita bikin aja Y sama dengan 150 kurang 10X dikurang X kuadrat. Jadinya kalau teman-teman otak-atik, kalau aku sih maunya tuh kuadratnya tuh di awal dulu, jadi biar urut. Jadinya Y sama dengan minus X kuadrat dulu, terus dikurang 10X plus 150 gitu. Nah, karena ini kurva, jadi kita harus cari titik puncaknya teman-teman. Nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman bisa lihat ini tuh, berarti ini tuh ada ABC-nya ya teman-teman. Ini tuh ada ABC-nya. Ini berarti A-nya sama dengan minus 1, B-nya sama dengan minus 10, dan juga C-nya sama dengan 150. Oke ya. Nah, kan tadi titik puncak tuh rumusnya minus B per 2A. Ya kan ya. Jadi kita bikin minus dalam kurung minus 10 per 2 kali minus 1. Jadi kita dapat nanti minus kali minus 10 dibagi minus 2. Hasilnya minus 5. Gitu. Itu untuk titik puncaknya. Dan juga selanjutnya untuk X puncaknya kita udah dapat, dan juga untuk Y puncaknya. Nah, Y puncak ini kita bisa dapat dari rumus fungsi demand yang ini. Jadi masukin aja untuk cari Y puncaknya 150 kurang 10 XP dikurang XP. XP ini titik puncak X-nya, XP-nya ya teman-teman, XP-nya. Jadi kita udah dapat XP-nya itu minus 5, jadi 150 dikurang 10 dikali dalam kurung minus 5 dikurang minus 5 pangkat kuadrat
minus 5 pangkat 2. Jadinya kita dapat 150 tambah 50 ya teman-teman. Ya 150 tambah 50 dikurang 25. Jadinya kita dapat hasil akhirnya 175. Jadi kita udah dapat nih titik puncaknya teman-teman, yaitu minus 5, 175. Oke ya. Oke, itu untuk titik puncaknya. Selanjutnya, kita harus cari garis X-nya. Ini aku belum ganti ya yang sebelumnya. Nah, caranya tuh kayak yang biasa. Kalau misalkan teman-teman mau cari X, berarti nolnya, Y-nya tuh harus 0. Kalau teman-teman mau cari X-nya, Y-nya tuh harus 0. Berarti kita dapat tadi demand-nya P sama dengan 150 kurang 10Q dikurang Q kuadrat. Kita bikin jadi Y dan X ya teman-teman. Jadinya Y sama dengan 150 kurang 10X dikurang X kuadrat. Terus Y-nya nih teman-teman bikin 0 karena teman-teman mau cari X. Nah jadinya 0 sama dengan 150 kurang 10X dikurang X kuadrat. Teman-teman bisa bikin ke samping jadinya X kuadrat plus 10X dikurang 150. Teman-teman ngerti lah ya kalau misalnya ke kiri jadi positif gitu angkanya. Oke. Nah, sama seperti tadi, kita tuh nggak bisa ngeramal-ngeramal teman-teman. Kalau rumusnya kayak gini. Misalkan A kali B sama dengan minus 150. A tambah B sama dengan 10. Ini tuh nggak akan ada teman-teman. Karena emang susah nyarinya, ini aja hasilnya koma. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak bisa ngeramal-ngeramal gini, udah langsung aja pakai rumus ini teman-teman. Gitu. Nah, karena kita dapat nih teman-teman X kuadrat plus 10X kurang 150, teman-teman berarti dari sini kita bisa dapat kalau A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan 10, dan C-nya sama dengan minus 150. Nah, itu untuk X-nya ya, untuk cari X-nya. Jadi kita bisa masukin minus 10 plus minus akar 10 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali minus 150 dibagi 2 kali 1. Nanti kalau teman-teman udah hitung, teman-teman dapat hasilnya X1-nya itu 8,23, X2-nya minus 18,23. Oke, jadi kita dapat titiknya 8,230 karena Y-nya 0. Dan juga X2Y2-nya minus 18,23, 0 juga. Gitu teman-teman. Oke, lanjut fungsi demand udah. Terus kita lanjut ke fungsi supply sebelum pajak. Nah, fungsi supply sebelum pajak ini lumayan gampang ya teman-teman ya. Kita dapat fungsi supply sebelum pajaknya dari soal 22 plus 18Q. Terus kita bikin Y dan X jadinya Y sama dengan 22 plus 18X. Teman-teman terserah mau cari X dulu atau Y dulu. Kalau teman-teman mau cari Y dulu berarti X-nya harus 0. Jadinya kalau teman-teman mau cari Y dulu X-nya harus 0. 22 plus 18X. X-nya teman-teman bikin 0 jadinya Y 22. Gitu. Nanti kita dapat titiknya berarti 22, 0. Gitu. Sorry, 0, 22. Itu karena yang 0 tuh X-nya, yang 22 tuh Y. Gitu. Nah, kalau teman-teman mau cari X-nya berarti Y-nya harus 0. Ini belum aku ganti ya, minus 1, kalau teman-teman mau cari X-nya, Y-nya berarti harus 0. Jadinya, Y-nya 0 sama dengan 22 plus 18X. 18X sama dengan minus 22 ya teman-teman. Minus 22-nya dipindah posisi. Jadinya 18X sama dengan minus 22. Nanti teman-teman hitung X sama dengan minus 22 per 18. Jadi nanti teman-teman dapat X-nya minus 1,22. Berarti kita dapat titiknya minus 1,22 0 gitu. Oke. Terus kemudian kita ada fungsi selanjutnya itu fungsi supply setelah pajak. Sama berarti kita ambil fungsi yang supply setelah pajak kan tadi kita udah hitung ya teman-teman. Kita udah hitung tadi dapatnya ini. Terus kita masukin aja ke sini. Jadinya 24,44 plus 20Q. Ini tadi kita udah hitungnya teman-teman. Terus kita ubah jadi Y dan X. Jadinya Y sama dengan 24,44 plus 20X. Nah, teman-teman terserah sama seperti tadi mau cari Y dulu atau X dulu. Kalau mau cari Y dulu berarti X-nya harus 0. Ya kan? Kalau mau cari Y dulu berarti X-nya harus 0. Nanti teman-teman dapat Y-nya 24,44 plus 20X. Nanti kita masukin X-nya jadi 0.
Jadinya kita dapat Y-nya 24,44. Nanti berarti kita dapat titiknya 0, 24,44. Oke. Terus kita mau cari X-nya, berarti Y-nya harus 0. Kalau mau cari X, Y-nya harus 0, berarti Y-nya kita nolin ya teman-teman. 0 sama dengan 24,44 plus 20X. Ini 24,44 pindah posisi, berarti jadi 20X sama dengan minus 24,44. Nanti hasil akhirnya X sama dengan minus 1,22. Ini ngerti ya teman-teman? Berarti X sama dengan minus 24,44 dibagi 20. Nanti kita dapat X-nya minus 1,22. Berarti kita dapat minus 1,22, 0 gitu. Berarti kita udah dapat semua titik ya teman-teman. Kayak seperti yang aku bilang, kalau misalkan soal-soal begini tuh, teman-teman harus dapat 7 titik dulu. Yang untuk kurva ada 3 titik ya teman-teman. 1, 2, 3. Untuk yang sebelum pajak ada 2. Untuk yang setelah pajak ada 2. Jadinya teman-teman ada total 7 titik. Terus kira-kira begini gambar kurvanya. Pertama kita gambar dulu ya teman-teman. Kan tadi kita dapat minus 18,230 dan juga 8,230. Kita gambar kurvanya teman-teman. Set. Jangan lupa titik puncaknya minus 5, 175. Kira-kira di sini ya teman-teman, gak usah akurat-akurat banget. Kira-kira di sini minus 5, 175. Jadi kita gambar kurvanya set gitu. Terus kita bikin fungsi sebelum pajaknya. Fungsi sebelum pajaknya tuh pertama kan ada 0,22. Ini kebalik ya, 22,0. Ada 0,22 dan juga ada minus 1,220. Kira-kira di sini nih teman-teman. Minus 1,220. Jadi kita gambar nih kira-kira ini fungsi sebelum pajaknya set gitu. Nah, fungsi setelah pajaknya juga sama. Kira-kira 0, 0 terus 24,44. Kan 0 di sini ya, 24,44 di sini. Kira-kira di sini teman-teman. Kita titik-titikin aja. Terus mereka tuh sama minus 1,22. Dia tuh melewati titik yang sama, minus 1,22. Jadi ada 2 titik, ada 2 garis yang lewat 1 titik. Jadi kita bikin aja untuk setelah pajak tuh yang ini. Set, gitu. Yang melewati titik 24,44. Oke. Gitu ya kira-kira teman-teman untuk soal nomor 2. Ada yang mau ditanya? Ada pertanyaan kah? Oke. Belum ada ya? Kalau nggak ada yang tanya, aku anggap ngerti ya teman-teman. Berarti nanti Excel-nya aku kasih juga. Jadi teman-teman bisa pelajarin sendiri gitu. Oke. Nah, lanjut ke soal selanjutnya BEP linear. Ini aku juga belum kerjain teman-teman. Jadi kita kerjain bareng-bareng aja. Oke. Pertama kita tuh harus cari tahu dulu revenue, fixed cost, dan variable cost. Teman-teman, BEP itu sebenarnya tuh apa sih? BEP itu kan artinya break even point ya. Bahasa Indonesianya tuh balik modal. Yang berarti di mana perusahaan itu nggak dapat profit dan juga nggak rugi. Jadi intinya mereka tuh nggak untung, nggak rugi. Profitnya berarti tuh 0. Itu, ngerti ya teman-teman? Nah, pertama, kita dapat harga jualnya itu 100.000. 100.000 ya teman-teman. Berarti kalau kita mau cari total revenue-nya, kita cari 100.000 dikali kuantitas yang terjual berapa. Berarti rumusnya 100.000 Q gitu. 100.000 dikali Q. Itu untuk total revenue-nya. Untuk fixed cost-nya itu kita nggak ada kuantitas-kuantitas ya teman-teman. Tetap 500.000 aja. Terus untuk biaya variabelnya tuh sesuai kuantitas ya teman-teman. Berarti kita tulis 80.000 dikali Q. Atau 80.000 Q gitu. Nah, kita kerjain bareng aja ya teman-teman. Yang A, tentukan jumlah produk yang dihasilkan agar tercapai BEP. Kayak yang aku bilang, kalau BEP itu terjadi saat perusahaan itu nggak untung, nggak rugi. Berarti profitnya 0. Berarti kita bikin aja 100.000 Q dikurang 500.000 dikurang 80.000 Q sama dengan 0. Oke. Dari sini kita bisa kurangin ya teman-teman. 100.000 Q dikurang 80.000 Q. Berarti kita bisa bikin 20.000 Q dikurang 500.000 sama dengan 0. Oke ya. Berarti kita bisa bikin ya 500.000-nya kita pindahin ke kanan ya teman-teman. Jadinya 20.000 Q sama dengan 500.000. Ini teman-teman tinggal bagi ya Q-nya nanti. Berarti kita dapat Q BEP-nya.
Aku bikin di sini aja deh. QBEP-nya. Aku pakai rumus Excel ya. Kita bisa bikin aja 500.000 dibagi 20.000. Kita berarti dapat QBEP-nya tuh 25. Oke, berarti yang B selesai ya teman-teman. Yang A sorry. Yang A berarti selesai ya teman-teman. Kita lanjut ke yang B. Nah, yang B itu diminta tentukan keuntungan atau kerugian yang diperoleh jika bulan ini Adinda berhasil menjual 15 unit produk. Nah, berarti kalau misalkan QBEP-nya 25, kalau terjual di bawah 25 berarti dia rugi ya teman-teman. Ini simple logic aja. Kalau misalkan di atas 25 berarti dia udah pasti untung. Kalau di bawah 25 berarti dia udah pasti rugi. Tapi ruginya tuh berapa yang ditanya. Nah, kita ganti aja revenue dikurang fixed cost dikurang variable cost, kita dapat profitnya berapa nanti. Berarti teman-teman bisa bikin aja 100.000 kan diminta terjual 15 unit ya. Berarti dikali 15 dikurang fixed cost-nya 500.000 dikurang 80.000 dikali 15. Nanti hasilnya kita dapat berapa? Gitu ya teman-teman. Di sini aku pakai rumus Excel aja biar cepat ya teman-teman. Berarti 100.000 dikali 15 dikurang 500.000 dikurang 80.000 dikali 15. Nanti kita dapat berarti ruginya itu 20.000. Berapa nih? Ya, kurang lebih seginilah ruginya. Berarti dia rugi 200.000. Oke. Nah, yang C, kita yang C, jika Adinda mentargetkan mendapatkan keuntungan. Oke. Berarti dari soalnya dia minta keuntungan 1 juta. Berarti tinggal kita ganti aja profitnya tuh 1 juta teman-teman di sini. Kira-kira 1 juta. Oke. Berarti kita tinggal copy aja rumus ini. Tapi kalau BEP itu 0, dia dimintanya 1 juta. Profitnya 1 juta. Berarti kita tinggal bikin aja 1 juta. Gitu ya teman-teman. Berarti kita bisa bikin sama seperti tadi. 100.000 dikurang 80.000. Kita tetap dapat hasilnya 20.000 Q. Sama dengan ini 1 juta ditambah 500.000 ya teman-teman. Jadi 1 juta ditambah 500.000 kan 1.500.000. Nah, jadi kita dapat Q-nya. Aku pakai Excel aja teman-teman. Biar lebih gampang. Excelnya rumusnya berarti kita tinggal bagi aja teman-teman 1.500.000 dibagi 20.000. Berarti 1.500.000 dibagi 20.000. Berarti kalau misalkan dapat keuntungan 1 juta, kuantitas yang terjual tuh 75. Gitu ya teman-teman. Mudah dimengerti ya. Nah, terus kita diminta gambarkan kurva total revenue dan juga total cost dengan menunjukkan jawaban pertanyaan sebelumnya. Oke, kita bikin aja teman-teman. Tadi aku udah bikin di sini di paling bawah. Kurvanya kira-kira kayak gini teman-teman. Grafiknya kira-kira kayak gini. Nah, jadi kan dia minta gambarkan kurva TR dan TC. Nah, teman-teman tuh harus gambar fixed cost-nya dulu. Ini 500.000 ini fixed cost. Fixed cost. Aku belum tulis. Teman-teman bisa tulis aja 500.000 garis lurus ini itu biaya tetap. Terus biaya variabel kan dimulai dari 0 ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bikin dari 0 set biaya variabel. Dan juga kita ada garis total biaya. Total biaya itu bukan dimulai dari 0 ya teman-teman. Karena total biaya itu ada biaya tetap. Jadi total biaya itu dimulai dari 500.000. Jadi 500.000 dibikin total biaya. Set gini. Nah, BEP-nya, terus garis selanjutnya itu total revenue. Total revenue itu berarti dari 0 ya teman-teman. Karena kalau nggak ada yang terjual berarti revenue-nya 0. Berarti kita dari 0 dari ke atas gitu. Oke. Nah, pertemuan antara total revenue dan total biaya inilah yang disebut BEP. Jadi BEP itu di sini gitu. Nah, cara bacanya gini teman-teman. Yang di bawah 25 tuh udah pasti loss. Jadi aku udah arsir-arsirnya ya teman-teman. Arsir-arsir. Yang di bawah 25 tuh udah pasti loss. Yang di atas 25 tuh udah pasti profit nih. Yang di atas 25 tuh udah pasti profit. Karena total revenue melebihi total biaya. Dia loss karena total biaya melebihi total revenue. Ini kan total biaya, ini total revenue. Jadi udah pasti loss kalau di bawah 25.
Gitu ya teman-teman. Berarti saat dia 25, total revenue dia tuh 2.500.000. Ini tuh TR. Garis lurus ini tuh revenue. Gitu ya teman-teman. Begitu kira-kira grafiknya. Oke, ada yang mau ditanya nggak untuk BEP linear? Coba aku lihat di Teams. Gak ada pertanyaan ya berarti. Untuk yang BEP linear. Untuk yang BEP kuadrat tuh agak-agak susah teman-teman. Jadi ya kalau ini nggak ada pertanyaan kita bisa lanjut ke BEP kuadrat. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita bisa lanjut ke BEP kuadrat ya teman-teman. Nah, bentar ya teman-teman minum dulu. Oke, jadi untuk BEP kuadrat kita tuh ada fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan dikasih tahu dari soal 2Q sama dengan 1400 kurang 2P. Oke, berarti kita bisa ubah aja nih teman-teman. P sama dengan, kita bisa ubah 2P ke kiri, 2Q ke kanan. Jadinya 2P sama dengan 1400 dikurang 2Q. Jadinya ini kan bisa disederhanain ya teman-teman. Selama masih bisa disederhanain, teman-teman sederhanain aja. Jadi ini 2P dibagi 2P, 1400 dibagi 2700, 2Q dibagi 2 tuh Q. Oke. Nah, berarti kita dapat nih untuk fungsi harganya. Harganya tuh 700 kurang Q. Oke, harga jualnya tuh 700 kurang Q. Ini tuh aku bikin harga jual aja ya teman-teman, biar teman-teman ngerti. Nah, harga jual segini, ini kan baru harga doang ya. Berarti untuk dapat total revenue kita kali Q ya teman-teman. Jadi 700 dikurang Q dikali Q. Biar kita dapat total revenue-nya. Jadi kita dapat 700Q dikurang Q kuadrat. Oke, jadi teman-teman nangkap ya sampai sini. Nah, TC-nya tuh dia udah baik nih teman-teman. Dia langsung kasih soalnya aja. Langsung dikasih di soal maksudnya. Q kuadrat plus 50Q plus 10.000. Oke. Nah, kayak yang aku bilang tadi sebelumnya, kalau untuk BEP itu tuh nggak ada profit. Profitnya 0. Gitu ya teman-teman. Tapi kita diminta kerjain dulu soalnya deh. Tentukan fungsi laba atau profitnya. Berarti untuk cari BEP itu kan berarti TR kurang TC ya teman-teman. Fungsi profitnya tuh TR kurang TC. Berarti simpel aja. Untuk rumusnya berarti kita masukin aja TR-nya tadi 700Q dikurang Q kuadrat. Terus berarti kita masukin aja 700Q dikurang Q kuadrat dikurang TC-nya ini kita dalam kurungin dulu ya teman-teman biar nggak bingung. Dikurang dalam kurung Q kuadrat plus 50Q plus 10.000. Oke. Nah, berarti untuk kita main-mainin, oh ya, ini disuruh tentukan fungsi laba atau profitnya. Berarti nggak usah plus 0 ya teman-teman. Kalau disuruh misalkan tentukan fungsi BEP, baru teman-teman bikin plus 0. Tapi kan ini nggak disuruh plus 0 ya teman-teman. Jadi kita inin aja, TR kurang TC aja. Karena kan fungsi laba atau profit itu cuma TR kurang TC ya teman-teman. Kita bikin sama dengan nolnya kita hapus. Nah, kira-kira nanti fungsi hasil akhirnya tuh segini teman-teman. Fungsi laba atau profitnya tuh berarti minus Q kuadrat plus 325Q dikurang 5.000. Ini ya teman-teman, dari minus 2Q kuadrat plus 650 kurang 10.000. Ini kan teman-teman masih bisa bikin simple ya, masih bisa simplify dibagi 2. Minus 2Q kuadrat dibagi 2 sama dengan minus Q kuadrat. 650 dibagi 2, 325. 10.000 dibagi 2 tuh 5.000. Gitu. Oke ya teman-teman. Nanti kita bikin apa namanya? Kalau aku sih biasanya tuh dinolin lagi jadi Q kuadrat dikurang 325Q plus 5.000. Itu kalau aku ya. Tapi teman-teman bisa stop sampai sini aja. Teman-teman bisa stop sampai sini aja untuk perhitungan fungsi profit, fungsi laba. Oke. Terus ditanya, tentukan pada tingkat output berapa diperoleh laba maksimum. Nah, untuk memperoleh laba maksimum itu, kita tuh bisa hasil penurunan derivatif. Teman-teman udah belajar belum derivatif? Nah, jadi kita dapat tadi fungsi akhirnya ini tuh dari sini. Kita bikin ke sini minus Q kuadrat plus 325Q kurang 5.000. Pakai ini ya teman-teman, jangan pakai ini. Pakai ini aja. Ini aku hapus aja deh biar teman-teman gak bingung.
Oke. Jadi fungsi ini terus teman-teman turunin. Teman-teman kan bisa turunin ya. Kalau kuadrat itu berarti jadi 2, jadi minus 2Q plus 325 sama dengan 0. Jadi teman-teman bisa dapat 2Q sama dengan 325. Nanti teman-teman bagi 2 aja. 325 dibagi 2. Dibagi 2 sama dengan 162,5. Untuk kuantitas laba maksimum ya. Berarti perusahaan memperoleh laba maksimum saat kuantitas yang terjual itu 162,5. Gitu teman-teman. Oke, yang C. Yang C ditanya, berapa besarnya output jika perusahaan menginginkan BEP? Nah, kalau BEP, kita pakai rumus yang tadi, kita sama denganin 0. Karena TR kurang TC sama dengan 0 untuk BEP, jadi kita bikin 0 aja. Karena sama dengan 0, kita bisa bikin Q kuadrat kurang 325Q plus 5.000 sama dengan 0. Karena biar lebih gampang ya teman-teman, ini kalau dipindahin ke kanan kan jadi Q kuadrat ya. Simbol-simbolnya berubah ya teman-teman. Yang minus jadi plus kalau dipindahin posisi, yang plus jadi minus, yang minus jadi plus. Ini pindah posisi aja teman-teman basically gitu. Jadi berarti Q kuadrat dikurang 325Q plus 5.000. Nah, sama seperti sebelumnya, kalau rumus ini tuh nggak bisa di apa ya teman-teman, nggak bisa di ramal kayak yang sebelumnya. Ini kan bisa diramal ya teman-teman. Nih rumus-rumus sebelumnya ini tuh bisa diramal. Nah ini yang 32 plus 4 ini bisa diramal ya teman-teman. Kalau yang ini tuh nggak bisa. Jadi karena daripada kita pusing-pusing ngeramal-ngeramal, kita langsung aja pakai rumus minus B plus minus B kuadrat kurang 4AC. Nah, nanti teman-teman masukin, berarti kalau dari sini kita dapat A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 325, C-nya sama dengan 5.000. Nah, nanti teman-teman masukin aja ke kalkulator, nanti teman-teman dapat hasil akhirnya Q1 sama dengan 308,81, Q2 sama dengan 16,19. Oke, jadi BEP-nya terjadi saat Q sama dengan 308,81 dan 16,19. Jadi untuk soal ini tuh titik BEP-nya tuh ada 2. Kan kalau soal yang sebelumnya tuh titik BEP-nya tuh cuma 1 ya, 25. Kalau soal ini tuh titik BEP-nya ada 2. Ada 308,81, ada juga 16,19. Gitu ya teman-teman. Oke. Terus ditanya, gambarkan kurva profit dan tunjukkan titik BEP dan laba maksimum. Oke, jadi gini teman-teman. Tadi kita dapat, teman-teman gak usah ngitung susah-susah, kita udah dapat tadi BEP yang pertama itu 16,19, BEP yang kedua tuh 308,81. Nah, jadi kira-kira grafik kurvanya gini teman-teman. Untuk kurva profit, karena ini kurva profit, kita gambarnya kayak gini. 16, tadi yang 16,19 tuh di sini ya teman-teman. Terus 308 di sini, di kanan sini. Gitu. Nggak usah akurat-akurat banget nanti kalau di ujian. Yang penting teman-teman titiknya tuh benar aja. Ada keterangannya 16,19,0 dan juga 308,81,0 gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, tadi kan kita dapat Q maksimumnya itu, Q saat profit maksimum itu 162,5. Jadi benar ya teman-teman, profit maksimum itu terjadi saat Q sama dengan 162,5. Nah, profitnya tuh berapa? Teman-teman bisa hitung aja. Dari sini ya teman-teman. Dari sini, dari TR kurang TC. Dari sini. Berarti kita dapat dari sini. Teman-teman bisa hitung aja dari sini. Berarti minus 165 kuadrat. Minus 165 kuadrat. Ini kuadratnya aku copy dari sini aja deh. Minus 165 kuadrat plus 325 dikali 162,5 kurang 5.000. Oke, jadi untuk
dapat ininya ya teman-teman, dapat 21-nya kita bikin kayak gini. Nanti teman-teman kok 5.000 nolnya 4. Nanti teman-teman dapat minus 21-nya dari sini berarti. Minus 142 plus dikurang 5.000. 75.000. Oh, ini 162,5, sorry. Oh, ini nggak mau ya teman-teman. Oh, ini koma. Oh, sama ya teman-teman, 21.406,25. Oke. Jadi, gambar kurva profitnya gini aja. BEP berarti 16.0, terus 308,810, terus titik puncaknya berarti 162,5 dan juga 21.406,25,3 gitu ya teman-teman. Oke, kira-kira itu untuk fungsi kuadrat. Untuk BEP kuadrat ada pertanyaan nggak? Apa tadi pertanyaannya? Kak, mau tanya nomor 4B, tadi kenapa jadi turunin ya? Karena kalau kamu mau cari profit maksimum, itu emang harus diturunin. Itu rumusnya. Untuk mau cari profit maksimum itu harus diturunin. Tadi kan kita dapat rumus hasil akhirnya tuh minus Q kuadrat ya. Jadi kalau ditanya profit maksimum, itu kita turunin aja. Jadi minus 2Q plus 325 sama dengan 0. Makanya kalau kita ada gambar grafiknya, ini tuh kita benar grafiknya teman-teman. 162,5 tuh di atas. Karena emang profit maksimumnya tuh di 162,5. Saat saat barang terjual 162,5, perusahaan dapat profit 21.406,25. Inilah profit tertinggi yang didapat perusahaan. Gitu. Udah ngerti belum siapa nih? Gilang. Udah paham Gilang? Gitu. Jadi kalau mau cari yang maksimum-maksimum tuh emang rumusnya tuh diturunin teman-teman. Gitu. Gitu ya. Ini apa ya? Oke, inilah kira-kira teman-teman. Oke, jadi untuk BP kuadrat ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang mau tanya, kita lanjut ke soal terakhir yaitu matriks. Oke ya. Soal terakhir yaitu matriks. Oke. Di sini matriks aku biar lebih mudah, aku bikin kayak gini ya teman-teman. Coklat batangan, coklat butiran, coklat buah-buahan. Terus ada biji coklat, gula pasir, dan tepung. Diminta coklat batangan itu adalah 3 kg. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat coklat batangan adalah 3 kg biji coklat, terus 4 kg gula pasir, dan juga 2 kg tepung. Terus untuk coklat butirannya, diminta 3 kg biji coklat, 1 kg gula pasir, dan juga 1 kg tepung. Coklat buah-buahannya, coklat buah-buahannya yang mana tuh teman-teman? Coklat buah-buahannya 1 kg biji coklat, 3 kg gula pasir, dan 5 kg tepung. Nah, terus dibilang jumlah bahan baku yang tersedia masing-masing 170 kg. Jadi berarti biji coklatnya yang tersedia 170 kg, gula pasir yang tersedia 170 kg, tepung yang tersedia 170 kg. Oke. Terus kita diminta untuk berapa banyak coklat batangan, coklat butiran, dan coklat rasa buah-buahan yang dapat diproduksi oleh industri coklat Zea. Berarti kita cari dengan metode Kramers ya teman-teman, karena kita dimintanya metode Kramers. Jadi ya udah, untuk kita cari determinan A dulu ya teman-teman. Aku di sini bikinnya coklat batangan itu A1, coklat butiran itu A2, coklat buah-buahan tuh A3. Jadinya kita cari determinan as a whole dulu. Kita cari determinan keseluruhan dulu. Nah, untuk cari determinan keseluruhan, kita copy aja semuanya 342, 311, 135. Tapi jangan lupa untuk masukin ke dua matriks terakhir. Untuk jadiin dua matriks awal. Dua matriks awal tuh kita bikin 342
311. Oke. Nah, untuk cara ngitungnya, aku udah bikin rumusnya di sini. Simpelnya tuh berarti simpelnya yang miring-miring ini tuh harus dikali dulu. Nih. Oke, jadi yang miring-miring tuh harus dikali ya teman-teman. 3 kali 1 kali 5 ditambah 3 kali 3 kali 2. Oke, biar lebih gampang aku bikin gini aja deh teman-teman. Kita hitung bareng-bareng ya, berarti 3 dikali 1 dikali 5 dalam kurung ditambah 3 dikali 3 dikali 2. Ini aku dalam kurung lagi deh. Ditambah 3 ditambah 1 dikali 4 dikali 1. Oke, berarti yang miring kanan udah ya teman-teman. Oke, yang miring kanan berarti udah. Oke teman-teman, berarti yang miring kanan-kanan ini hasilnya 37. Untuk yang miring kanan-kanan doang. Nah, untuk yang miring kiri-kiri berarti gini ya teman-teman. Nah, teman-teman miring kiri-kiri, miring kanan-kanan, miring kiri-kiri. Jadi miring kanan-kanan udah, sekarang kita hitung yang miring kiri-kiri. Sama rumusnya, miring kiri-kiri berarti 1 dikali 1 dikali 2, terus ditambah, dalam kurung lagi 3 dikali 3 dikali 1, ditambah 3 dikali 4 dikali 5. Oke, jadinya untuk yang miring kiri-kiri hasilnya 71. Nah, untuk mencari determinan itu tuh miring kanan-kanan dikurang miring kiri-kiri. Jadinya 37 dikurang 71. Ini kan miring kanan-kanan ya teman-teman 37. Miring kiri-kirinya itu 71. Jadinya miring kanan dikurang miring kiri, hasil akhirnya minus 34. Gitu. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, itu tadi untuk determinan secara keseluruhan. Sekarang aku mau cari determinan untuk coklat batangan. Nah, untuk coklat batangan tuh kita 170-nya tuh di satu ya teman-teman. Di apa? Di kolom pertama. Jadi untuk A1 yang totalnya ini di kolom pertama, untuk A2 di kolom kedua, untuk A3 di kolom ketiga. Gitu teman-teman. Nah, jadi seperti biasa kita bikin 170 untuk gantiin coklat A1 ya. 342 tadi. 170 ini 311. Ini sama ya teman-teman. Cuman kita ganti yang pertama doang, kolom pertama doang. Nah, untuk yang selanjutnya tadi kita hitungin, kita ambil yang kedua awal berarti 170, 170, terus 311 gitu. Nah, sama seperti tadi, kita hitung miring kanan dulu. Aku copy aja teman-teman biar lebih gampang gitu. Nah, kalau kita pakai rumus miring kanan-kanan, jadi kita yang miring kanan itu totalnya 2.550. Yang miring kiri totalnya 71. Jadinya kalau dikurang hasilnya minus 680. Gitu. Oke teman-teman. Nah selanjutnya untuk yang A2, untuk yang coklat butiran, determinan A2, ini tuh totalnya tuh dipindahin ke yang kedua. Karena dia A2, jadi dipindahin kedua. Jadi 342, 311-nya diganti 170, 170, 170. Gitu ya teman-teman. Nah, 135-nya tetap, ininya tetap, ininya tetap. Ini jangan lupa ya teman-teman, 2 matriks awal, 2 kolom matriks awal kita bikin lagi untuk kita kanan-kanan kiri-kiri gitu ya teman-teman. Nah, sama seperti sebelumnya, miring kanan-kanan jumlah hasil akhirnya 4.250, miring kiri-kiri jumlah hasil akhirnya 5.270. Berarti miring kanan-kanan dikurang miring kiri-kiri hasilnya minus 1.020. Sama ya teman-teman? Oke. Selanjutnya, untuk A3, 170-nya ini berarti di A3. Oke. Dan juga jangan lupa kolom kedua matriks awal. 2 kolom matriks ini kita bikin lagi. Untuk miring kanan-kanan, miring kiri-kiri. Nah, kita hitung lagi. Untuk yang miring kanan-kanan, hasil akhirnya itu 2.210.
Untuk yang miring kiri-kiri hasil akhirnya 5.270. Kalau dikurang, kita dapat minus 680. Sama ya teman-teman, berarti sama kayak A1. Oke, kita dapat ya berarti teman-teman. Nah, terus kita diminta untuk menghitung berapa banyak coklat batangan, coklat butiran, dan juga coklat buah-buahan. Nah, untuk rumusnya itu berarti caranya itu determinan A1 dibagi A ya teman-teman. Kan kita dapat tadi determinan A1 tuh 680. Ya kan ya teman-teman 680. Dan juga determinan A secara keseluruhan tuh minus 34. Jadi kita bagi aja. Jadinya 680. Ini ya teman-teman rumusnya. Udah ada rumusnya, nanti aku kasih Excel ya. 680 dibagi 34 hasil akhirnya 50. Nah untuk yang coklat, kok batangan semua sih? Ini coklat butiran. Ini coklat buah-buahan. Coklat buah deh gitu aja. Nah untuk coklat butiran sama A2 minus 1020. Ini ya teman-teman minus 1020 dibagi minus 34. Jadi kita dapat hasilnya 30. Untuk coklat buah sama juga minus 680 dibagi minus determinan A yang awal yang secara keseluruhan minus 34. Oke. Jadi hasilnya 20. Oke, mungkin segitu aja untuk matriks. Nah, kan kita udah selesai semuanya ya. Semua soalnya. Mungkin ada yang mau ditanya lagi nggak teman-teman dari soal-soal ini? Ada yang belum ngerti, coba aku lihat Teams ya. Oke, apa Kak nomor 4B tadi kenapa jadi diturun? Oke, itu udah dijawab ya tadi teman-teman. Untuk menentukan maksimum tuh emang harus diturunin gitu. Oke, kalau nggak ada yang tanya, mungkin aku balikin ke Sema ya. Semanya nggak ada ya? Oke deh. Kalau misalkan benar-benar nggak ada yang mau tanya, kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa reach Teams aku. Aku nanti akan balas secepatnya gitu. Aku nanti untuk seminggu ke depan ini, kalau teman-teman mau tanya tentang matematika bisnis, nanti aku buka Teams deh, biar fast respon, biar teman-teman tuh bisa dapat jawaban yang setidaknya tuh proper gitu, biar cepat juga. Nah, kalau misalkan nggak ada yang mau tanya terus tapi teman-teman bingung gitu mau nanya ke siapa, bisa tanya ke aku. Kalau di sini nggak ada yang mau tanya, mungkin aku yang end aja ya. Kalau misalkan dari semanya nggak ada yang reach gitu ya. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk mentoring Matbis hari ini teman-teman. Terima kasih banyak udah join. Semangat UTS-nya, jangan lupa berdoa gitu ya. Dan good luck. Oke, teman-teman bisa leave. Thank you udah join. Thank you, Kak. Yo. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Makasih, Kak.